Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 30, tangannya mulai nakal. Makasih Mbak Lena sudah bersedia datang. Cepet nyusul ya biar gak gatel, celetuk Anindya mendapat lirikan terkejut dari Arsen. Jarinya, pasti jadi Mbak Lena gatel kan mau pakai cincin nikah. Lanjut Anindya tertawa dibuat-buat. Sementara Arsen hanya geleng kepala melihat tingkah lucu istrinya. Ia pun tidak berniat menjabat tangan karyawannya itu sampai akhirnya Lena memutuskan untuk turun setelah disindir oleh Anindya. Heum, Mama Anin serem ya, celetuk Arsen tiba seraya merengkuh pinggang istrinya. Kenapa? Kamu suka ya digoda sama dia itu? Tanya Anindya menyipitkan matanya. Mataku nggak buta, sayang. Lagian dia sama kamu mah bagai apa ya kalau langit dan bumi mah pasaran. Pungkas Arsen pura berpikir. Mas, pekik Anindya memukul lengan Arsen kesal. Heh, kenapa nih baru sah udah main pukul? Pukul aja, tanya Madam Mina menatap putra dan menantunya. Arsen, Mom, jawab Anindya kesal. Arsen, jangan terus menggoda istrimu. Lihat dia sudah sangat marah. Tegur Papa Ferdo menggeleng pelan. Lucu, Dad. Menggoda istriku yang manis ini sangatlah menyenangkan. Timpal Arsen mencubit pipi istrinya gemas. Tuh kak, Mom, adu Anindya melepaskan tangan Arsen dari pipinya. Arsen, seru Madam Mina melototkan matanya. Sudah, berbahagialah kalian ya, dan jangan lupa untuk membuat banyak cucu untuk Papa dan Mama, ucap Papa Ferdo lalu memeluk Arsen. Thanks, Dad, tutur Arsen mendapat balasan berupa tepukan di punggungnya pelan. Madam Mina pun memeluk tubuh Anindya dengan biasa. Ia bukannya enggan memeluk menantunya, hanya saja perut bulat itu membuatnya harus berhati-hati. Terima kasih, Momi sudah mau menerimaku menjadi seorang menantu, ucap Anindya menatap hangat mertuanya. Madam Mina tersenyum manis. Momi yang terima kasih karena sudah merubah Arsen dan mau memberikan Momi seorang cucu, balas Madam Mina mengusap lembut wajah Anindya. Ya sudah, kami temui teman dulu ya. Anin, duduklah nak, kamu pasti lelah. Tutur Madam Mina membantu Anindya duduk. Anindya menurut, ia duduk karena sejujurnya memang kakinya terasa pegal. Setelah Madam Mina dan Papa Ferdo turun dari pelaminan, Arsen ikut duduk di sebelah istrinya. Mau makan atau minum, sayang?
tawar Arsen dengan penuh perhatian. Haus, aku mau makan, jawab Anindya melenceng. Mulai deh usilnya, aku suruh pelayan ambil makan dan minum ya, tutur Arsen gemas akan tingkah dan ucapan istrinya. Anindya terkekeh lalu menganggukkan kepalanya. Saat Arsen bangkit dari duduknya memanggil pelayan, tanpa sengaja ia menatap ke arah pintu masuk. Senyum Anindya luntur begitu saja melihat siapa yang datang ke pernikahannya. Bahkan saat Arsen kembali duduk di sebelahnya ia masih tak bergeming. Sementara Arsen mengikuti arah pandang Anindya yang tampak terkejut, Arsen melihat ternyata keluarga istrinya yang jahat itu datang dan tentu saja ia yang mengundangnya. Aku sengaja mengundang mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa gadis yang selalu mereka jadikan budak kini sudah menjadi ratu, ucap Arsen menjelaskan. Mas, kamu tahu, tanya Anindya menatap suaminya terkejut. Tentu saja, dan aku benci orang yang telah membuat wanitaku menderita, jawab Arsen menatap keluarga Anindya sinis. Anindya dan Arsen sama bangkit dari duduknya saat Della dan kedua orang tuanya naik ke pelaminan. Arsen langsung menggenggam tangan istrinya lalu tersenyum. Anin, ya ampun apa kabar? Sayang, tanya bibi Anindya seraya memeluk Anin sok akrab. Anindya hanya diam tak membalas. Ia teringat bagaimana perlakuan kejam paman dan bibinya terutama sepupunya itu. Anin, selamat atas pernikahannya ya, tutur Della memeluk Anindya juga. Semoga pernikahannya hancur, bisik Della pelan hingga hanya Anindya yang dapat mendengarnya. Anindya menghela nafas, ternyata keluarganya belum berubah juga. Ia tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Terima kasih, aku sangat tersanjung paman dan bibi bisa datang ke pernikahanku, ucap Anindya dengan senyuman mengembang. Oh iya, Della, bagaimana dengan pendidikanmu? Aku harap kamu bisa lulus dan mendapat nilai meski aku sudah tidak mengerjakan tugasmu lagi, lanjut Anindya menyindir. Arsen tersenyum tipis. Ia suka melihat istrinya yang berani angkat bicara. Ia tak akan membiarkan istrinya kembali ditindas. Anin, apa maksudmu? Tanya paman Anindya dengan senyuman meski hatinya dongkol. Seperti yang aku katakan tadi, paman, jawab Anindya dengan santai. Anindya menggandeng tangan suaminya, ia mengusap lengan Arsen lembut lalu mendongak dengan wajah dibuat semanis mungkin. Sayang, aku lapar, tolong pinta pelayan membawakan makanannya ke sana saja. Aku lelah sekali terus di sini, pinta Anindya menunjuk salah satu meja kosong. Apapun untukmu, sayang,
balas Arsen hangat seraya mengusap dagu Anindya. Anindya kembali menatap sepupu, paman dan bibinya. Maaf ya, Bi, aku kesana dulu, pamit Anindya. Silahkan nikmati makanannya, saya dan istri saya permisi, sambung Arsen lalu menggandeng tangan istrinya turun dari pelaminan. Setelah kepergian Anindya dan Arsen, wajah ketiga orang itu berubah, bahkan tangan Della mengepal dengan sempurna di samping badannya. Sombong sekali dia, padahal dulu hanyalah seorang budak, ketus bibi Anindya. Benar, lihat saja, aku pasti akan membalas, sahut Della begitu kesal. Sudahlah, kita akan mengurus anak itu nanti, ayo kita nikmati makanannya, ajak Paman Anin pada anak dan istrinya. Anindya dengan balutan daster premium berwarna navy itu duduk di pinggir ranjang hotel yang telah dihias sedemikian rupa. Tampak bunga mawar dan lilin memenuhi beberapa titik kamar pengantinnya. Anindya beranjak dari duduknya. Ia keluar ke balkon kamar. Anindya memejamkan matanya menikmati hembusan angin malam, kemerlip lampu kota dan lampu kendaraan tampak cantik dari sana. Anindya tersentak saat tiba perutnya dililit sebuah tangan kekar dan berotot itu. Anindya tersenyum sambil mengusapnya lembut. Udah mandinya? Tanya Anindya lembut. Ia sudah pasti tahu bahwa itu adalah Arsen. Arsen yang saat itu masih menggunakan handuk saja semakin mengeratkan pelukannya, menempelkan tubuh tegapnya ke punggung sang istri. Masih dengan posisi memeluk Anindya, Arsen mengajak istrinya masuk ke dalam kamar. Karena selain angin malam yang berbahaya, ia juga ingin mulai memberi pemanasan pada Anindya. Mas, pakai bajunya dulu dong. Tuh aku udah siapin, tutur Anindya menunjuk pakaian Arsen di sofa. Kenapa kamu selalu wangi, sayang? Meski kita menggunakan sabun yang sama, tapi aroma tubuh kamu lebih memabukkan. Bisik Arsen seraya menciumi leher jenjang Anindya. Anindya mengusap wajah Arsen yang masih betah mendusel di lehernya. Ia membalik badan hingga posisinya berhadapan langsung dengan pria yang sudah menyandang status sebagai suaminya itu. Pakai bajunya dulu, Mas. Nanti masuk angin loh, tutur Anindya mengusap dada Arsen yang basah. Arsen mendesis nikmat. Ia memegang tangan Anin yang entah mengapa semakin turun sampai ke perutnya. Tangannya mulai nakal ya, ucap Arsen dengan parau dan berat. Kenapa, kamu gak suka diterapi sama istri sendiri?
Tanya Anindya tak kalah sensual. Arsen menangkup wajah cantik istrinya. Ia memberikan kecupan lembut di sekitar bibir Anindya lalu berakhir melumat bibir manis Anindya dengan lembut. Anindya memejamkan mata. Ia menyukai ciuman Arsen yang pelan namun sangat memabukkan. Tangan Anindya secara naluriah ikut mengalung di leher sang suami sambil sesekali mengusap tengkuk Arsen pelan. "Syes, Mas," lenguh Anindya saat cumbuan Arsen pindah ke lehernya. Arsen semakin gencar mencumbu leher istrinya. Ia sesekali menatap ekspresi Anindya yang terlihat ikut menikmati dan hal itu membuatnya semakin tak sabar memulai aktivitas panas mereka. Arsen tersenyum tipis. Ia mencium kening istrinya dalam. "Boleh nggak?" tanya Arsen meminta izin. Anindya ikut tersenyum. Ia semakin merapatkan pelukannya meski tak terlalu erat mengingat kandungannya yang sudah besar itu. "Lakukan apapun, Mas. Kali ini kita sudah halal melakukannya," jawab Anindya dengan lembut. Arsen menggendong tubuh Anindya lalu mengajaknya berbaring di atas ranjang. Pelan pria itu merebahkan tubuh istrinya di atas ranjang bertabur bunga yang harum. Arsen mengusap wajah Anindya. Ia kembali mencium kening Anin lalu turun ke mata, hidung, kedua pipi dan terakhir bibir. "Mas, kamu..." Anindya belum sempat menyelesaikan katanya. "Ya, sayang, aku sudah sembuh dan itu karenamu. Aku hanya bisa bernafsu saat sedang bersama denganmu, Asa," potong Arsen. Arsen benar membuktikan ucapannya. Ia mengajak Anindya untuk mengarungi lautan kenikmatan sampai pagi menjelang tentu dengan memberikan jeda istirahat pada sang istri. Bersambung.